TNI AL ternyata pakai skema hibah Italia loh. Guys, kabar adanya calon kapal induk Indonesia kemarin cukup membuat rakyat gembira loh. Apalagi ya guys, ternyata kapal induk ini didapatkan pakai skema hibah dari Italia. Walaupun Brigjen TNI Rico Riccardo Sirait dari Kemenahan bilang, meski dapat hibah dari pemerintah Italia, tapi tetap ada biaya yang harus dibayar guys. Contohnya kayak anggaran penyesuaian teknis agar kapal induk TNI AL ini bisa sesuai kebutuhan operasional. Kehadiran monster laut Italia ITS Giuseppe Garibaldi ke dalam jajaran armada tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah dentuman geopolitik yang mengguncang Asia Tenggara hingga ke pondasinya. Sebuah momen bersejarah yang jauh melampaui penambahan alutsista semata. Ini adalah deklarasi tanpa podium bahwa doktrin pertahanan maritim Indonesia telah berevolusi berubah drastis, tegas, dan penuh percaya diri. Selama puluhan tahun, dunia mengenal Indonesia sebagai kekuatan maritim defensif. Fokusnya jelas menjaga alur laut kepulauan Indonesia, ALKI, mengamankan choke point strategis dan memastikan kedaulatan di perairan sendiri tetap tak tersentuh. Namun kini, babak baru dimulai. Rantai pertahanan yang dulu terikat pada pola lama telah dilepas. Paradigma telah bergeser. Melalui skema akuisisi yang cerdas, kapal ini diperoleh melalui hibah dari pemerintah Italia dan dipersiapkan menuju operasional penuh Indonesia membalik arah strategi 180 derajat. Ini bukan lagi sekadar pertahanan garis depan. Indonesia resmi melangkah menuju level Blue Water Navy, angkatan laut samudera yang mobile, fleksibel, dan memiliki kemampuan proyeksi kekuatan hingga ke perairan internasional. Kemudian yang kapal induk nanti bisa ditanyakan ke pihak Italia, tapi kita berusaha untuk mengakuisisi kapal induk yang dulu dimiliki oleh Angkatan Laut Italia, yaitu Garibaldi, dan nanti akan harapannya bisa memperkuat jajaran kita. Dan lebih kita gunakan untuk OMSP, operasi militer selain perang, tapi bisa juga digunakan untuk operasi militer untuk perang. Gitu. Giuseppe Garibaldi bukan hanya kapal perang, ia adalah pangkalan militer terapung. Sebuah simbol mobilitas strategis yang dapat dipindahkan kapan saja, kemana saja, untuk menetralisir ancaman bahkan sebelum menyentuh batas teritorial NKRI. Langkah besar ini otomatis mengubah peta kekuatan kawasan. Negara-negara yang selama ini nyaman dengan keseimbangan lama kini dipaksa menghitung ulang. Bagi Malaysia dan Singapura, kehadiran kapal ini bukan sekadar tontonan militer. Ia adalah simbol perubahan keseimbangan kekuatan maritim di ASEAN. Sebuah sinyal bahwa Jakarta kini memiliki kartu strategis baru yang tidak bisa diabaikan. Realitas baru ini membuat dinamika keamanan kawasan menjadi lebih kompleks dan penuh kalkulasi. Sorotan semakin tajam ketika muncul rencana TNI AL untuk mengoperasikan wahana udara Nir Awak AR APA atau drone bersenjata dari dek kapal induk tersebut. Jika direalisasikan, Giuseppe Garibaldi akan berevolusi menjadi pusat komando udara tak berawak di tengah laut, tanpa mempertaruhkan nyawa pilot, namun tetap memiliki daya jangkau dan daya hancur yang presisi. Kemampuan meluncurkan drone tempur dari tengah samudera memberikan keunggulan pengawasan maritim tanpa henti 24,7. Ini berarti pengintaian jarak jauh yang konsisten dan potensi respons cepat dengan akurasi tinggi. Kapal ini dapat menjadi mata pengawas strategis sekaligus alat pencegah efektif di kawasan sensitif, termasuk wilayah yang selama ini menjadi titik friksi antara Indonesia dan Malaysia. Kehadirannya saja sudah menciptakan tekanan psikologis yang signifikan. Dalam perspektif strategi global, peluncuran drone dari kapal induk merupakan keunggulan asimetris yang bernilai tinggi. Jarak geografis yang dulu dianggap sebagai pelindung alami kini tak lagi memberikan rasa aman mutlak. Mobilitas laut yang dikombinasikan dengan teknologi udara nirawak mengubah cara negara-negara memandang kalkulasi keamanan regional. Dengan dimensi dan kapasitasnya, penentuan pangkalan utama Giuseppe Garibaldi menjadi isu strategis yang menarik perhatian banyak pihak. Opsi Jakarta menawarkan kedekatan dengan pusat komando politik nasional. Sorong menghadirkan akses cepat menuju Pasifik Barat,
kawasan dengan dinamika geopolitik tinggi. Namun, analisis mendalam menunjukkan satu nama yang paling rasional, Surabaya. Surabaya memiliki ekosistem maritim yang matang, infrastruktur pangkalan laut besar, galangan kapal PT PAL, serta dukungan logistik dan sumber daya manusia teknis menjadikannya pilihan yang solid. Berbasis di Surabaya berarti memastikan kapal ini selalu dalam kondisi optimal dan siap digerakkan kapan saja. Dari Surabaya, fleksibilitas manuver terbuka lebar. Ke barat, armada dapat mengarah ke Samudra Hindia. Ke utara, jalur Selat Makassar membuka akses menuju Laut Cina Selatan. Posisi ini memberi Indonesia keleluasaan strategis dua arah sekaligus. Dalam skenario operasional, Carrier Strike Group yang dipimpin Giuseppe Garibaldi memiliki mobilitas tinggi. Setiap pergerakan membawa implikasi strategis bagi negara-negara di sekitarnya termasuk Singapura, Malaysia, dan Filipina. Bukan sebagai ancaman terbuka, melainkan sebagai pernyataan kapasitas bahwa Indonesia mampu hadir secara fisik dengan kekuatan penuh kapanpun diperlukan. Jika diarahkan ke utara, kapal ini dapat beroperasi di kawasan Laut Cina Selatan, mendekati wilayah sengketa sekaligus mengamankan jalur perdagangan vital menuju Jepang. Ini dapat dibaca sebagai diplomasi melalui kehadiran kekuatan laut, menjamin stabilitas dan menjaga kepentingan perdagangan internasional. Sebaliknya, jika diarahkan ke selatan, jangkauannya mencakup kawasan utara Australia hingga Samudra Hindia, bahkan mendekati perairan India dengan dukungan logistik yang tepat. Ini menandakan peningkatan kemampuan Indonesia dalam menjalankan operasi laut lepas jarak jauh dari pangkalan utama. Pada akhirnya, kehadiran Giuseppe Garibaldi menandai babak baru dalam perjalanan pertahanan maritim Indonesia. Bukan sekadar simbol kekuatan, tetapi transformasi strategi. Sebuah langkah yang membuat kawasan memperhatikan dengan lebih serius, dan sebuah sinyal bahwa Indonesia kini memainkan peran yang lebih besar di panggung maritim regional.